Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pengetik pemula dalam pembuatan laporan maupun makalah serta surat-surat lainnya. Yang pertama, pada saat mengetik tidak memperhatikan peak setup. Sebagai contoh di sini peak setupnya masih pakai letter dengan panjang kertas 27,9 cm. Berarti nanti kertasnya atau teks dalam kertasnya terlalu pendek. Nah, yang seharusnya pakai A4 yaitu 29,7 mili. Berarti beda 2 cm. Itu yang pertama. Berarti harusnya pakainya A4 dalam penulisan makalah. Berikutnya margin. Margin juga kadang ada yang tidak memperhatikan margin, cuma asal menulis saja. Sebaiknya dalam penulisan makalah itu top dan left ini 4 cm, bottom dan right itu 3 cm. Jadi tulis langsung saja 3 cm seperti ini. Berarti 4433. Saya cancel saja ini. Itu berarti peak setup dan margin. Biasa yang terjadi kekeliruan atau tidak diperhatikan pada pengetik pemula. Yang kedua yaitu di sini penulisan paragraf, yaitu pengaturan paragraf. Pengaturan paragraf pada Microsoft Word itu berada di sini di layout dan paragraf ini. Defaultnya paragraf itu ada after, yaitu setelah. Setelah defaultnya ada 10 pt. Kebanyakan pengetik pemula tidak memperhatikan itu. Berarti paragrafnya selalu ada after, yang nantinya jadinya pada saat kita menuliskan yang cuma satu baris seperti ini dengan yang satu paragraf itu berbeda jarak. Ini kan renggang, ini sempit jarak antar barisnya. Seharusnya untuk penulisan makalah ataupun laporan ataupun skripsi pada awal sebelum penulisan paragraf sudah di setting terlebih dahulu. Di sini paragraf. After itu lebih baik dihapus saja sekalian jadi 0 seperti ini. Berarti tidak ada jarak antar paragraf ya. Sedangkan jarak barisnya bisa diatur dengan 1,5 untuk makalah. Nah, seperti ini. Nah, berarti after paragraf itu dinolkan. Berarti jarak antara, sebagai contoh ini akan saya atur ulang. Nah, ini jarak antar paragrafnya yang nama, NIT dan program studi masih ada afternya. Makanya jaraknya lebih renggang daripada paragraf isinya. Nah, ini akan saya samakan pada paragraf. Ini ya, paragraf. After paragraf kita hapus jadi 0. Nah, ininya paragrafnya line spacingnya pakai 1,5. Saya oke. Sekarang jarak satu sama lain menjadi sama. Berarti ini jadi lebih renggang dan nama, NIT dan program studi jadi lebih sempit. Untuk mengatur jarak mending kita enter sekali lagi. Nah, berarti seperti ini kejadiannya. Bandingkan dengan yang tadi, sebelum diatur, jarak nama dan NIT longgar, sedangkan paragrafnya menjadi lebih sempit karena dia memakai multiple 1,15 dan after 10, yaitu after setelah paragraf. Paragraf menurut komputer yaitu setelah kita menekan enter. Jadi walaupun cuma satu baris tapi kita menekan enter, maka oleh komputer dianggap sebagai satu paragraf. Ini saya kembalikan lagi dengan paragraf. Ini dinolkan. Ini 1,5. Nah, seperti ini. Yang berikutnya, kesalahan yang sering terjadi pada pengetik pemula yaitu pada kolom penulisan tanda tangan. Penulisan tanda tangan, pengetik pemula biasanya langsung mengetik saja, sedangkan antara
nama yang satu dengan nama yang lain ini dengan sebelahnya itu cuma dengan spasi saja atau dengan tabulasi. Nah, seperti ini. Sehingga perataan centeringnya menjadi sangat sulit diatur, apalagi kalau ada perubahan baik nama maupun jabatan. Sebaiknya pada saat kita menuliskan kolom tanda tangan seperti ini, gunakanlah tabel dengan cara insert tabel. Kita sisipkan dua kolom atau untuk tanda tangan. Nah, berarti menyesuaikan jumlah yang tanda tangan, kebetulan di situ 2, diisi 2 seperti ini. Kolom pertama untuk nama yang pertama, misalnya nah, seperti inilah penulisannya. Nah, untuk membuat center, kita tinggal menyorot saja seperti ini. Kemudian pada home ini, kita tekan center. Nah, berarti kita tidak kesulitan membuat centering jika kita mempergunakan tabel. Nah, sedangkan jika kita tidak menginginkan tabel itu bergaris untuk kolom ini, berarti pada border ini, nah, di home, border, pilih no border. Maka kolom ini sekarang tidak bertanda tangan, tidak bergaris. Seandainya ada perubahan nama, dia itu center dengan sendirinya. Misalnya dengan gelar. Nah, itulah untuk penulisan kolom tanda tangan. Jadi jangan sampai lupa buatlah tabel untuk kolom tanda tangan. Soalnya jarang sekali yang mempergunakan tabel. Masih banyak yang mempergunakan spasi seperti ini atau tabulasi, sehingga pada penulisannya sulit, pada editingnya juga akan sulit. Di sini jarak antar baris, misalnya antara mengetahui dengan ketua prodi, begitu juga yang lainnya, masih terlihat jarang atau renggang. Itu dikarenakan pada paragraf ini masih ada after paragraf 10, seperti yang sudah dibahas tadi. Untuk mengatur paragraf secara global, ya, dari awal sampai akhir, di sini kita bisa mengaturnya dari awal seperti ini. Untuk menuju ke akhir dokumen, kita tekan Shift Ctrl N. Dia menuju ke akhir paragraf, atau bisa dengan roll turun langsung ke akhir dokumen. Di sini setelah disorot semuanya seperti ini. Nah, ini sudah disorot semuanya. Pada paragraf, klik saja, kemudian afternya kita 0 dengan menekan panah atas, ataupun juga bisa dengan langsung menuliskan 0 di sini. Before-nya juga kita nolkan dengan menekan panah atas. Nah, line spacing langsung aja pilih 1,5. Ini dimatikan saja, down add-nya, mirror-nya juga dimatikan. Nah, seperti inilah settingan semuanya secara keseluruhan. Jadi 0, 0, 1,5, mirror di off-kan, down add space between paragraph juga di off-kan. Kemudian tekan OK. Nah, tekan OK. Otomatis semuanya itu sudah berjarak baris satu sama lain sama. Kesalahan berikutnya yang sering dilakukan oleh pemula, yaitu tidak mempergunakan tick break pada saat pergantian halaman. Nah, ini saya contohkan di sini. Pada Microsoft Word, pergantian halaman, ada pergantian halaman secara otomatis. Saya contohkan di sini dari halaman 4 ini ke halaman 5, otomatis dia kalau sudah pada akhir baris dia ke halaman berikutnya. Tetapi berbeda jika pada saat judul ini. Awal bab misalnya, ini harus berada di awal halaman atau di atas. Berarti pada saat di sini dia harus berpindah halaman secara paksa. Jadi bukan dengan di enter seperti ini, bukan. Nah, untuk berpindah halaman secara paksa, misalnya ini sudah selesai di sini,
Ini sudah selesai. Ini bab. Berpindah secara paksa itu dengan menekan Ctrl Enter, atau pada layout kita tekan break ini. Break. Pick break. Nah, berarti dia berpindah ke awal halaman berikutnya. Nih, jadi tidak mempergunakan seandainya habis enter 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 enter. Seperti itu tidak, karena seandainya mempergunakan itu, seandainya ada perubahan baris di halaman sebelumnya ataupun menghapus baris, halaman ini akan terpengaruh. Sebagai contoh, misalnya ini saya enter, halaman sebelumnya yang seharusnya di awal baris, dia ikut turun. Ada tambahan lagi, dia ikut turun dan seterusnya. Begitu juga saat dihapus. Saat dihapus seperti ini misalnya dihapus ya. Ini akan bergabung ke halaman ini. Saya contoh dihapus, dia akan bergabung. Itulah kelemahan jika kita tidak mempergunakan pick break. Jadi saat kita mau berpindah halaman dari bab 1 ke bab berikutnya atau ke topik berikutnya, gunakanlah pick break. Di sini break, pick break ini. Ya, pick break. Atau pada awal penulisan kita tekan Ctrl Enter. Nah, berarti dia berada di awal paragraf. Walaupun di sini kita tambahin halaman ngetik baru, dia tetap berada di awal. Ini tidak terpengaruh karena dia mempergunakan pick break. Ingat, pada saat berpindah halaman secara paksa ke bab berikutnya, atau misalnya di sini dari halaman judul ke halaman pengesahan seperti ini gunakanlah pick break. Nah, ini tidak mempergunakan pick break. Contoh yang saya ambil. Berarti pada saat halaman pengesahan itu kita tekan Ctrl Enter, atau di layout pick break ini. Seperti yang saya jelaskan, contoh yang saya buka ini adalah contoh penulisan makalah yang keliru. Berarti masih banyak yang harus diperbaiki. Misalnya di sini masih pakai after yang tidak diperlukan, after paragraf yang tidak diperlukan. Perpindahan antar section atau antar bab itu tidak memakai pick break ini. Berarti jadinya seperti ini. Terus after paragraph, untuk mengubah secara global atau secara keseluruhan, kita tekan Shift Ctrl Enter, terus pick down ke bawah atau N ya. Agar tersorot semuanya. Bisa juga pakai roll. Nah, di paragraf ini langsung aja kita atur secara keseluruhan. Mirror dinolkan, before dinolkan, after juga dinolkan, don't add dipadamkan, jarak baris langsung saja semuanya 1,5. Nah, kita tekan OK. Itulah cara mengatur jarak baris secara global. Akan saya lanjutkan di sini. Berarti awal setelah bab dan judul bab itu kita tekan Enter 2 kali. Berarti seperti ini biar ada jarak. Nah, seperti ini. Antar subjudul ini saya perbesar. Nah, antar subjudul juga ditekan Enter. Nah, subjudul ini terlalu banyak, Enter 2 kali. Hapus saja ini. Nah, yang sering terjadi kesalahan juga di sini pada saat penulisan baik bullet maupun numbering seperti ini, dia meloncat ke kanan 1 tab seperti ini. Dia meloncat ke kanan 1 tabulasi. Agar tidak meloncat ke kanan 1 tabulasi pada setiap awal penulisan atau setelah ditulis, nah, kalau seandainya setelah ditulis seperti ini, kita tekan decrease indent. Inilah decrease indent berada di atas. Nah, home decrease indent. Nah, seperti ini, dia akan lurus kembali ke huruf margin
atasnya. Saya undo. Di samping dengan decrease indent ini, kita bisa juga mempergunakan shortcut dengan menekan Shift Ctrl M. Dia maju. Nah, berarti kalau untuk memajukan margin itu dengan menekan Shift Ctrl M. Seandainya mundur, untuk mundur itu dengan menekan Ctrl M saja dia mundur, Shift Ctrl M dia maju. Seperti itu. Berikutnya, kesalahan yang biasanya terjadi pada pemula, yaitu pada penomoran halaman yang terlalu mepet dengan teks isinya. Nah, seperti ini antara penomoran halaman 3 dengan paragraf yang berada di atasnya itu terlalu mepet. Peraturannya di sini untuk footer atau catatan kaki, termasuk di dalamnya adalah penomoran halaman, itu berada di tengah dari margin. Nah, berarti seandainya ini marginnya, berarti kira-kira dia berada di sini. Kira-kira berada di tengah antara teks terakhir dengan tepi bawah kertas. Nah, ini terjadi dikarenakan setiap kali kita membuat penomoran halaman selalu terenter ke bawah satu kali. Nah, saya coba cek di sini. Nah, ini penomor halaman, dia terenter satu kali ini. Ini satu kali terenter ke bawah. Nah, untuk menghapusnya, kita klik saja satu baris di bawah penomoran halaman, terus kemudian kita tekan backspace. Nah, seperti ini, kita tekan backspace. Maka bawahnya itu jadi tidak ada enter, maka otomatis nomor halamannya turun. Nah, sekarang posisinya menjadi pas tengah. Untuk diketahui, pada pengaturan Pick Setup di sini pengaturan penomoran halaman posisinya berada di sini ini. Layout di layout ini. Nah, kalau margin berada di margin, inilah bottom atau batas bawah margin, yaitu 3 cm. Untuk header maupun footer itu berada di layout ini. Layout. Nah, inilah header, berarti 1,25 cm dari tepi kertas atas, sedangkan foot kaki itu berada 1,25 cm dari tepi bawah kertas. Ini. Cuma karena terenter satu kali tadi footernya, maka dia naik. Nah, berarti kayak gini, ini terenter satu kali dia naik. Nah, kalau saya enternya saya hapus lagi, dia turun. Berarti jangan lupa setelah memberi penomoran halaman, dicek dengan melakukan double klik di sini. Seandainya di bawah masih ada enter, itu di backspace saja. Perlu diketahui pada footer di sini adalah penomoran halaman, juga berlaku paragraf. Nah, di sini akan saya cek, double klik di sini. Di sini penomoran halamannya juga berlaku paragraf. Jadi kalau di home paragraf kita klik, di sini afternya masih terlihat 10. Berarti jika di-nolkan, nah, seperti ini, 0. Oke, dia juga turun lagi dengan jarak baris menyesuaikan. Berarti paragraf juga berlaku atau diberlakukan pada footer maupun header. Berarti jika menginginkan pas di tengah, berarti paragrafnya afternya di-nolkan. Ini sih boleh di single ataupun tidak. Ini berarti sekarang single, berarti sekarang pas berada di tengah antara batas margin bawah dengan tepi kertas. Itulah tadi kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pemula dalam penulisan baik laporan, makalah ataupun skripsi. Dengan melihat tutorial ini, semoga bisa dipetik manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga selalu bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.